What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang akan kita review hari ini adalah laptop lini VivoBook terbaru dari Asus kali ini. Kita udah punya si VivoBook K413. Nah, si K413 ini udah keren banget dari sisi jeroannya. Di sini dia udah pakai Intel 10th Gen i7-10510U, udah menggunakan MX 350 juga dari Nvidia, RAM sebesar 8GB dan SSD sebesar 512GB. Dari spek sheetnya kedengarannya udah mantap banget, cuman ntar kita bakal cari tahu lagi kekuatan dari si i7-10510U dan MX 350-nya dari si laptop ini pastinya. Nah, untuk sekarang kita mau bahas untuk form factor-nya dulu. Pertama-tama untuk cover depannya. Nah, cover depannya ini yang warnanya mereka sebut dengan warna hearty gold ataupun rose gold ataupun pink lah kita biar gampang ngomongnya. Mungkin warna ini lebih cocok untuk para user perempuan ya. Ada juga di situ warnanya yang mereka sebut transparent silver dan juga indie black yang warna silver dan juga hitam. Nah, untuk di sini cover depannya dia semacam finishnya matte metal seperti ini. Jadi fingerprint udah nggak gampang nempel lagi di cover depannya. Dan ada logo Asus VivoBook yang tulisannya tipis bikin laptop ini kelihatannya lebih premium lagi. Kalau kita masuk ke bagian dalam sekarang, nah di bagian dalamnya semuanya didominasi dengan warna silver kecuali dengan tombol enternya, di mana di sini tombol enternya ada outline warna lime green. Ini sesuai dengan semua lini VivoBook dari Asus di tahun 2020 ini. Udah gitu untuk keyboardnya di sini saya mau point out yang saya nggak suka banget ya sebenarnya, karena di sini dia semua layoutnya warna silver ditambah lagi dengan adanya backlit warna putih, jatuhnya di ruangan yang bercahaya jadi susah banget untuk ngebaca legend-legendnya. Katakan untuk nomor-nomornya, huruf-hurufnya jadi susah banget dibaca waktu kita nyalain si backlit keyboardnya ini. Nah, ini juga kenapa saran saya mengambil yang warna hitam, karena yang warna hitam itu keyboardnya warna hitam, jatuhnya bakal lebih kelihatan lah legend-legendnya pas backlit-nya nyala. Selain itu untuk keyboardnya sendiri pas kita pakai travel distance-nya udah lumayan oke. Udah gitu di sini tactile-nya juga udah lumayan berasa. Jadi untuk ngetik sih udah nggak ada masalah, udah cukup enak. Udah gitu di sisi kanan enternya di sini ada tombol home, page up, page down dan end yang menurut gua di sini berguna banget bagi beberapa orang yang sering pakai tombol-tombol ini. Cuman jatuhnya keyboardnya layoutnya agak sedikit geser ke kiri yang butuh sedikit pembiasaan lagi, cuma menurut gue nggak masalah juga. Udah gitu untuk touchpad-nya di sini navigasinya nggak ada masalah, klik kiri dan klik kanannya juga udah cukup kliki di sini, jadi udah nggak ambigu lagi. Plus ada fingerprint reader di sisi kanan atas dari si touchpad-nya ini, jadi udah lebih secure pakai laptop ini. Untuk speakernya yang terletak di kiri dan kanan, di sini speakernya Sat-Firing dan menurut gua di sini speakernya udah bagus banget untuk sebuah laptop setipis ini. Di sini kualitas suaranya juga udah bagus, volumenya juga udah lumayan tinggi, sedikit berasa bassnya kalau misalnya kalian denger lagu ataupun nonton film. Bikin laptop ini untuk konsumsi media, audionya udah mantap. Nah, sekarang kita masuk ke bagian display, di mana di sini displaynya udah display 14 inch, sayangnya panelnya masih belum IPS. Di mana di sini menurut gua bikin laptop ini agak sedikit deal breaker ya bagi orang-orang yang suka banget dengan layar IPS warnanya tajam. Di sini warnanya agak kurang tajam, viewing angle-nya juga agak jelek. Kalau misalkan kita naikin turunin seperti ini, berasa banget color shifting-nya. Kiri dan kanan juga ada color shifting biarpun nggak terlalu parah. Udah gitu untuk bezel-nya di sini juga udah cukup tipis kiri dan atasnya. Atasnya masih ada webcam juga. Jadi kalau misalnya kalian sering pakai laptop buat meeting, katakan di Skype dan Zoom, di sini juga udah nggak masalah karena masih ada webcam. Udah gitu untuk build quality-nya, kita kalau misalkan ngomongin seri VivoBook nih, untuk build quality biasanya sih kalah ya sama seri ZenBook. Cuman yang si K413 ini menurut kita udah lumayan bagus. Untuk titik kopong juga kalau misalnya kita cari di sini udah agak susah dicarinya, cuman masih ada berasa. Udah gitu diangkat dengan saut tangan, laptop tipis begini pastinya nggak bending juga. Udah gitu di sini untuk displaynya, kalau misalnya kita coba goyang-goyangin begini juga udah berasa lumayan kokoh, jadi udah nggak takut gampang rusak lagi. Cuman kalau misalkan kendala dibuka dengan saut tangan, di sini masih belum bisa sayangnya. Nah, laptop ini juga udah beringan banget, beratnya cuma di 1,4 kg, tebelnya nggak nyampe 2 cm, cuma di 1,8 cm. Bikin laptop ini gampang dibawa kemana-mana banget, udah ultra portable pastinya sesuai dengan namanya. Nah, di sini baterainya dia menggunakan baterai sebesar 47 watt hour dengan TDP sekecil ini harusnya bisa bertahan sampai dengan 6-7 jam working hour. Jadi udah nggak takut lagi dibawa kemana-mana, bisa kerja seharian tanpa ada kendala. Untuk port-portnya juga Asus ngasih laptop ini lumayan lengkap karena di sisi kiri di sini udah ada HDMI port, 1 kali USB Type A 3.2, 1 kali USB Type C 3.2 dan audio combo jack. Lalu di sisi kanannya di sini ada 1 kali memory card reader di sini yang micro SD size-nya dan 2 kali USB Type A 2.0. Nah, sekarang kita mau ngetes nih benchmarking dan sedikit gaming testnya di laptop K413 ini yang udah menggunakan i7-10510U dan MX 350 di sini. Yuk kita lihat.
Untuk aplikasi pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan untuk CPU-nya di sini kita dapat di 530 CB. Lalu untuk Cinebench R20-nya di sini CPU-nya kita dapat di 1341 CB. Lalu untuk aplikasi selanjutnya kita menggunakan 3D Mark dan di sini untuk Skydiver kita dapat di 13.163 dan untuk Night Rate-nya kita dapat di 13.098 poin. Lalu untuk ngetes kecepatan SSD-nya di sini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 dan untuk Sequential 1 read-nya ada di 1838 MB per second dan write-nya ada di 980 MB per second. Lalu untuk gaming testnya, di K413 ini kita ngetes beberapa game kompetitif, contohnya kayak Dota 2, CSGO, dan juga Valorant. Di sini semuanya udah bisa dijalankan dengan sangat baik, bahkan di luar ekspektasi kita untuk sebuah ultrabook si K413 ini. Karena contohnya kayak di game Valorant dengan settingan low di sini, FPS-nya hampir mencapai 200 FPS, di mana menurut kita udah keren banget untuk sebuah laptop setipis ini. Nah boys, jadi tadi kita udah ngeliat performance-nya dari si K413 ini, menurut kita udah keren banget. Sebuah laptop setipis ini udah bisa buat main gaming juga. Jadi bakal menarik banget bagi kalian para pekerja ataupun pelajar yang pengen punya laptop yang gampang dibawa-bawa dan bisa buat main game ringan-ringan kayak si K413 ini. Udah gitu si Asus VivoBook K413 ini juga udah punya aplikasi yang namanya My Asus. Dimana My Asus ini bisa kalian gunakan untuk mengkustomisasi si laptop ini, katakan dari charging plan kalian ataupun fan speed kalian. Bisa juga kalian link ke HP kalian, di mana di situ juga ada aplikasi My Asus untuk HP. Jadi kalian bisa gampang banget mirroring dan juga file transfer dari laptop ini ataupun ke HP kalian dan juga sebaliknya. Ada juga fitur QR code file transfer yang dimana kalian harus nge-scan dulu QR code yang tersedia di K413 ini, baru kalian bisa file transfer di HP kalian ke laptop ini ataupun sebaliknya juga. Dimana menurut kita udah secure banget lah fitur ini untuk ada di laptop ini. Ujung-ujung kata, menurut kita laptop ini bakal seru banget, menarik banget bagi kalian yang bener-bener nyari laptop yang ultra portable, udah lumayan premium juga looknya, feel-nya juga udah bagus, bodinya juga udah keren, dan di sini udah lumayan powerful juga untuk kalian bisa main game-game ringan, biarpun memang yang nggak terlalu berat. Bener-bener MS350 di sini udah di luar ekspektasi kita banget. Jadi untuk sebuah laptop tipis seperti ini di harga sekitar 12,5 juta, menurut kita udah worth it banget kalau misalkan kalian emang nyari sebuah laptop untuk bekerja, untuk belajar, dan juga untuk sedikit main game. Kayak gini aja untuk review kita buat si Asus VivoBook Ultra K413 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya di atas biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol. Dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si VivoBook K413 Ultra ini dari Asus, karena menurut kita udah keren banget. Gue Bola, signing out.